Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang di SMA Negeri 2 Munta pada tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini kita masih dalam rangka kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kita melanjutkan ke materi, patutnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa diberikan berkat serta rahmat yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai dengan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ferdinand Rusnawa. Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Munta. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang pencegahan infeksi virus corona atau pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan ke materi kita. Mari kita sama-sama mendengarkan, sama-sama kita belajar untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah kita untuk antisipasi dalam mencegah terinfeksinya virus corona. Oke, mari kita lanjutkan. Virus corona SARS-CoV-2 adalah virus jenis baru yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Nah, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia dengan menyerang sistem pernapasan kita. Infeksi virus SARS-CoV-2 dapat menyebabkan penyakit yang dikenal dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang COVID-19 atau coronavirus, mari kita kenali dulu apa itu virus corona. Mari kita simak. Baiklah anak-anak, apa itu virus corona? Ya, menurut WHO bahwa virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun pada manusia. Pada manusia diketahui menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit-penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, penyakit infeksi virus corona ini sendiri dimasukkan dalam kategori atau masukkan dalam kelompok penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan. Di sini virus corona masuk ke dalam SARS-CoV-2 atau Severe Acute ya, Respiratory Syndrome atau SARS-2. Nah, itu apa yang dimaksud dengan corona atau apa yang dimaksud dengan virus corona atau apa yang dimaksud dengan COVID-19 ya. Oke anak-anak, mari kita mengetahui lebih jauh bagaimana cara penyebaran dari virus corona ini sendiri. Menurut WHO bahwa virus corona atau COVID-19 menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang itu batuk, menghembuskan nafas, ataupun sedang bersin. Nah, tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Nah, itu bagaimana cara penyebaran virus corona menurut WHO. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang proses atau cara penyebaran virus corona ini sendiri, mari kita simak video yang dipaparkan oleh Dr. Gia dari Halo Dokter. Oke, mari kita simak video berikut ini.
Masih harus beraktivitas di luar, tapi kamu khawatir tertular virus corona dari orang lain? Jangan panik dulu. Ada beberapa informasi yang perlu kamu tahu terkait penularan dan pencegahan infeksi virus ini. Mau tahu informasinya seperti apa? Yuk, simak dulu video ini. Halo, saya Dr. Gea dari Halo Dokter. Virus corona jenis SARS-CoV-2 merupakan jenis baru dari coronavirus dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini menyerang sistem pernafasan dan dapat menular dari manusia ke manusia. Infeksi virus SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 ya, untuk membahas tentang masalah ini. Pertama, penularan COVID-19 bisa terjadi dari percikan liur penderita COVID-19 saat batuk, bersin, atau berbicara. Nah, pas percikan liur penderita terhirup sama kamu, jadinya kamu tuh beresiko untuk tertular penyakit ini. Apalagi kalau daya tahan tubuhmu sedang menurun. Penularan virus corona SARS-CoV-2 juga dapat terjadi melalui tangan. Kapan? Waktu kamu menyentuh benda yang telah terkontaminasi cipratan air liur penderita COVID-19. Resiko untuk tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi, terlebih kalau kamu nggak mencuci tangan, kemudian menyentuh area mulut, hidung, dan juga mata setelahnya. Kemudian adanya kontak jarak dekat seperti bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita COVID-19 juga bisa meningkatkan resiko untuk tertular penyakit ini. Lalu kira-kira gejala apa saja yang akan muncul kalau kamu tertular virus corona? Gejala dari infeksi virus corona punya kemiripan dengan gejala flu, yaitu munculnya demam, batuk, sesak nafas, terus terkadang bisa muncul pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Namun yang saat ini dianggap sebagai gejala utama dari infeksi virus corona yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak nafas. Gejala ini biasanya muncul dalam 2 minggu setelah terpapar virus corona. Oke anak-anak, setelah kita mendengar pemaparan dan penjelasan dari Dr. Gia tentang gejala-gejala klinis yang diderita orang yang terinfeksi virus corona, maka perlu kita ketahui juga bahwa siapa orang yang paling berisiko jika terpapar virus corona ini sendiri. Nah, orang-orang yang sangat berisiko terkena virus corona ini atau terpapar virus corona ini adalah orang-orang yang lanjut usia dan orang-orang yang memiliki riwayat medis tertentu. Misalnya orang-orang yang memiliki penyakit jantung, penyakit diabetes, dan penyakit-penyakit parah lainnya. Nah, namun orang-orang berusia lanjut dan orang-orang yang memiliki kondisi medis tertentu, ada pula orang-orang tertentu seperti orang-orang atau lansia dan juga anak-anak adalah orang-orang yang sangat berisiko terpapar virus corona. Namun juga ya, untuk diketahui juga bahwa akhir-akhir ini dalam pemberitaan di televisi bahwa banyak sekali ya petugas kesehatan seperti dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit terpapar virus corona. Nah, orang-orang ini atau petugas-petugas kesehatan ini juga sangat berisiko terpapar virus corona apabila tidak menggunakan alat pelindung diri yang baik dan benar dan tidak menggunakan alat pelindung diri yang terstandar. Maka dengan mudahnya juga mereka terpapar infeksi virus corona. Nah, itu siapa-siapa saja yang berisiko terpapar virus corona. Oke, kita lanjut. Bagaimana langkah-langkah kita untuk terhindar dari atau mengurangi risiko terpapar infeksi virus corona? Mari kita simak kembali paparan dari Dr. Gia. Ada beberapa langkah pencegahan yang patut untuk kamu lakukan. Pertama adalah menghindari berpergian jika tidak benar-benar perlu. Kamu disarankan untuk tetap stay di rumah guna mengurangi risiko tertular virus corona. Sebagian sekolah, kampus, dan perusahaan telah menganjurkan untuk melanjutkan aktivitas belajar mengajar maupun pekerjaan dari rumah. Nah, gunakanlah kesempatan itu untuk menghindari penularan COVID-19. Kedua, biasakan diri untuk mencuci tangan dengan air dan sabun setelah menyentuh sesuatu.
terutama setelah dari tempat umum, sebelum menyentuh area wajah, serta saat ingin makan. Nah, saat mencuci tangan, pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk sela-sela jari, punggung tangan, ujung-ujung jari, kuku, pergelangan tangan kanan dan kiri. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun, gunakan hand sanitizer. Tapi pastikan hand sanitizer yang kamu gunakan memiliki kadar alkohol minimal 60% agar kuman, bakteri, dan virus di tangan dapat terbasmi. Selanjutnya yang juga perlu kamu lakukan adalah menggunakan masker ketika sedang sakit. Jadi biar nggak nularin yang lain. Nah, yang nggak kalah penting untuk dilakukan berikutnya adalah menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh yang kuat dapat membuat tubuh tidak rentan terserang penyakit, termasuk penyakit corona. Untuk meningkatkan imunitas tubuhmu, konsumsilah makanan sehat seperti sayur, buah, makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Lalu jangan lupa untuk melakukan olahraga rutin di rumah, tidur yang cukup, berhenti merokok, dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol agar kesehatan tubuh lebih terjaga. Itulah informasi seputar virus corona yang perlu kamu tahu. Jika kamu masih punya pertanyaan seputar COVID-19, tanyakan langsung ke dokter melalui aplikasi Alo Dokter. Banyak banget loh dokter yang bisa jawab pertanyaanmu. Kita mengetahui dan mendengar penjelasan dari Dr. Gia. Nah, untuk kita ketahui juga bahwa sampai saat ini masih belum ada pengobatan khusus atau vaksin khusus untuk COVID-19. Namun sebagian besar gejala dapat ditangani. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya dengan menjaga daya tahan tubuh yang baik dan benar dan menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tidak mudah terkena infeksi virus corona. Nah, anak-anak, bahwa langkah-langkah yang dijelaskan dari Dr. Gia tadi perlu kita ikuti, perlu kita cermati, dan perlu kita pahami dan perlu kita lakukan. Nah, langkah-langkah tadi ya, mulai dari lingkungan yang bersih, hindari kontak fisik secara langsung, kemudian cuci tangan menggunakan air bersih, hindarilah menyentuh wajah, gunakan masker apabila saat kita sakit ataupun demam, kemudian batuk ataupun bersin kita harus menggunakan atau kita harus memakai masker. Nah, dan selalu tidak kalah penting juga yang dijelaskan dari Dr. Gia bahwa kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, makan makanan yang bergizi dan seimbang, dan olahraga yang rutin. Oke, itu adalah langkah-langkah pencegahan penyebaran atau langkah-langkah mencegah atau menghindari diri kita dari infeksi virus corona. Nah, anak-anak, di sini Papa juga mau menayangkan video-video tentang bagaimana cara kita menggunakan masker yang baik dan benar. Kemudian, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan juga bagaimana cara kita melakukan etika batuk yang baik dan benar apabila kita berada di lingkungan umum atau kita sedang berada di dalam ruangan dengan orang yang banyak, atau di pasar ataupun dimanapun kita berada, maka kita harus melakukan etika batuk yang baik dan benar. Oke, mari kita simak juga video yang berikut ini. Check it out.
tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Batuk dan bersin juga ada etikanya. Dan banyak orang yang salah langkah saat batuk dan bersin, yang malah menutup mulut dan hidung menggunakan telapak tangan. Tujuannya baik, tapi belum tentu benar. Karena kuman bisa berpindah ke tangan dan menyebar tanpa kita sadari melalui sentuhan dan bersalaman. Lalu bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Berikut caranya. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju saat batuk dan bersin. Setelah itu, pastikan tisu yang sudah digunakan dibuang ke tempat sampah. Lalu cuci tangan menggunakan sabun atau pembersih tangan berbasis alkohol. Dan pastikan saat flu atau batuk selalu menggunakan masker agar orang lain tidak tertular. Oke anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui semuanya tentang paparan materi-materi yang dijelaskan oleh Dr. Gia tadi, ya, mari kita maksimalkan diri kita untuk tetap di rumah, memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara kita tetap di rumah. Tetapi maksimalkanlah, kita harus tetap belajar dari rumah. Ingat bahwa di rumah bukan berarti kita sedang libur, tetapi kita tetap belajar seperti biasa dengan dipandu oleh Bapak dan Ibu Guru, dan saatnya sekarang kalian akan diajarkan dan akan dibantu oleh orang tua kalian. Nah, tetaplah di rumah, hindarilah tempat ramai. Mari kita jaga kesehatan kita supaya tubuh kita tetap sehat dan tidak mudah terkena infeksi virus corona. Dan marilah juga kita menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Apabila nanti kita sudah melalui pembelajaran yang normal di sekolah, mari kita terapkan protokol kesehatan yang benar, mulai dengan datang dari rumah kita dengan mencuci tangan sebelum kita masuk ke dalam ruangan kelas, sebelum kita bersentuhan dengan benda-benda seperti pulpen, buku, ataupun bersalaman dengan guru. Nah, oleh karena itu anak-anak, pentingnya kita mengetahui langkah-langkah mencegah dari infeksi virus corona ini. Dengan ini berakhirlah materi kita tentang pencegahan penyebaran virus corona. Oke anak-anak, semoga materi ini bermanfaat dan berguna bagi anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.